Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. ATR BPN melayani, profesional, terpercaya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama saya, Muhammad Ali Hindarto. Bapak dan Ibu, pembahasan berikutnya yaitu strategi menumbuhkan tim efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu strategi menyusun tujuan tim. Strategi menyusun tujuan tim. Yang pertama yaitu tujuan semaksimal mungkin dapat mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki oleh semua anggota tim. Jadi tujuan semaksimal mungkin dapat mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki oleh semua anggota tim. Kalau Bapak dan Ibu-ibu misalnya merumuskan aksi perubahan, maka harus disosialisasikan tujuan ini kepada anggota tim. Agar apa? Agar tujuan tim itu diketahui oleh anggota tim, Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menggugah atau gambar untuk memberikan penjelasan tentang tujuan tim. Jadi Bapak dan Ibu-ibu bisa membuat kata-kata yang menggugah anggota tim untuk mencapai tujuan itu. Dia akan semangat dengan adanya tujuan tim yang menggugah. Bisa Bapak-bapak dan Ibu-ibu wujudkan dengan gambar-gambar untuk menjadikan penjelasan tentang tujuan tim. Yang ketiga, Bapak dan Ibu-ibu harus menetapkan tujuan yang tinggi namun tetap mungkin dicapai. Menetapkan tujuan yang tinggi namun tetap mungkin yang dicapai. Sebagaimana Bapak dan Ibu-ibu bisa membaca tulisan-tulisan di luar kelas, yaitu gantungkan cita-citamu setinggi langit. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaulah gagal, paling tidak Bapak dan Ibu-ibu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi menetapkan tujuan yang tinggi, namun tetap mungkin tujuan itu bisa dicapai. Yang keempat yaitu menghindari tujuan yang membingungkan. Tujuan harus spesifik dan terukur. Jadi Bapak dan Ibu harus menghindari tujuan yang membingungkan. Apakah membingungkan diri kita, membingungkan anggota tim. Akan tetapi tujuan itu harus spesifik dan terukur. Bapak dan Ibu, berikutnya yaitu strategi menyusun struktur tim. Ini ada strategi yang harus Bapak dan Ibu-ibu perhatikan agar struktur tim bisa terbentuk dengan baik. Yang pertama yaitu menentukan struktur dan tata laksana tim yang menyeimbangkan antara proses dan produknya. Jadi yang pertama, menentukan struktur dan tata laksana tim yang menyeimbangkan antara proses dan produknya. Yang kedua, membuat struktur yang memungkinkan feedback dapat dengan cepat diterima oleh anggota tim. Sehingga jika ada masalah, maka cepat diperbaiki. Juga sebaliknya, jika berhasil mencapai target, maka anggota dapat langsung menerima umpan balik positif. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, struktur ini harus memungkinkan feedback dapat dengan cepat diterima oleh anggota tim. Sehingga jika ada masalah, maka cepat diperbaiki. Juga sebaliknya, jika berhasil, maka anggota dapat langsung menerima umpan balik. Yang ketiga yaitu struktur yang dibangun optimal untuk membuat alur komunikasi lancar dan terjaga baik untuk antar anggota dalam tim maupun dengan pihak eksternal. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi untuk mencapai tujuan tim. Jadi bagaimana lingkungan kerja itu bisa kondusif mendukung inovasi untuk mencapai tujuan tim. Bapak dan Ibu-ibu, selanjutnya ada strategi untuk mewujudkan tim itu kompeten. Ada strategi untuk mewujudkan tim
itu kompeten. Yang pertama yang harus Bapak dan Ibu-ibu lakukan adalah dari proses rekrutmen anggota tim yang sesuai kompetensinya dengan kebutuhan tim. Jadi harus ada proses rekrutmen anggota tim yang sesuai dengan kompetensinya dengan kebutuhan tim. Ya. Kalau Bapak dan Ibu-ibu dalam penerimaan sebuah pegawai, maka harus ada analisis kebutuhan, ya. Analisis kebutuhan pegawai. Ya. Jadi kebutuhan pegawai seperti apa sih yang dilakukan? Kalau dalam tim ya anggota timnya seperti apa yang dengan kriteria seperti apa sih yang diperlukan. Ya. Dari proses rekrutmen anggota tim yang sesuai kompetensinya dengan kebutuhan tim. Bagaimana halnya ya, kalau Bapak dan Ibu-ibu menghadapi di lingkungan kerja Bapak dan Ibu, ini adalah rekrutmen anggota tim yang ideal. Kalau SDM-nya tersedia lengkap. Bagaimana halnya kalau anggota timnya tidak ideal? Ya maka Bapak dan Ibu harus mengetahui gap kompetensi yang Bapak Ibu persyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh anggota tim. Ya. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi anggota tim dengan berbagai cara. Jadi pengembangan, ya Bapak Ibu harus melakukan pengembangan kompetensi anggota tim dengan berbagai cara. Bisa melalui coaching, mentoring, konseling, ataupun training. Ya. Kalau ada gap kompetensi, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan dengan coaching, mentoring, konseling, training. Yang ketiga, Bapak dan Ibu menunjukkan kompetensi yang mendalam terkait dengan tujuan dan strategi tim untuk mencapai tujuan. Jadi menunjukkan kompetensi yang mendalam terkait dengan tujuan dan strategi tim mencapai tujuan. Yang keempat, yaitu membangun tim dengan meningkatkan kekuatan unik setiap orang. Jadi masing-masing anggota tim ini mempunyai kompetensi yang berbeda. Jadi membangun tim dengan meningkatkan kekuatan unik setiap orangnya. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu ada strategi untuk meningkatkan komitmen tim. Ya. Strategi meningkatkan komitmen tim. Yang pertama, ya Bapak dan Ibu yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah melibatkan anggota tim dengan memasukkannya dalam proses-proses penentuan tujuan dan pencapaian tujuan. Jadi melibatkan anggota tim dengan meminta masukannya. Bapak dan Ibu harus memberikan kesempatan anggota tim untuk mengemukakan pendapatnya. Apa tujuan-tujuan yang ingin dicapai? Ya, tujuan-tujuan tim yang ingin dicapai. Harus berikan kesempatan. Jangan Bapak dan Ibu mendominasi, tapi memberikan kesempatan setiap anggota tim untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan bagaimana mencapai tujuan. Yang kedua, Bapak dan Ibu harus mengambil tindakan untuk memastikan anggota tim mengerti bahwa mereka adalah sangat berharga. Jadi Bapak dan Ibu harus menyampaikan bahwa keberadaan Bapak dan Ibu anggota tim ini sangat menentukan. Ya. Tidak ada artinya saya sebagai pemimpin, sebagai ketua tanpa keberadaan anggota. Itu harus Bapak dan Ibu lakukan supaya dia merasa dihargai. Yang ketiga, Bapak dan Ibu membangun identitas tim yang inklusif, di mana semua anggota tim merasa bagian dari tim. Ya. Jadi membangun identitas tim yang inklusif, di mana semua anggota tim merasa bagian dari tim. Ini bisa dilakukan misalnya dengan adanya yel anggota tim, dengan adanya seragam anggota tim. Ini adalah untuk membangun identitas tim yang inklusif, di mana semua anggota tim merasa bagian dari tim. Yang keempat, yaitu menjelaskan kepada anggota tim tentang keterkaitan kontribusi tim terhadap kesuksesan organisasi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu perlu menjelaskan kepada anggota tim tentang keterkaitan kontribusi tim terhadap kesuksesan organisasi. Ya. Jadi kalau organisasi ini sebuah sistem, maka tim-tim ini adalah subsistem. Keberhasilan tim, salah satu tim ini sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Ya. Ketidakberhasilan tim akan mempengaruhi
ya kesuksesan organisasi, ya, kesuksesan organisasi. Jadi masing-masing tim, bagaimana masing-masing tim ini bisa berhasil, bisa memberikan, saling mendukung, memberikan motivasi, ada saling memberikan kontribusi sehingga organisasi itu betul-betul mempunyai kinerja yang tinggi. Bapak dan Ibu-ibu, selanjutnya yaitu strategi membangun kerjasama yang kondusif. Apa yang harus Bapak-bapak dan Ibu-ibu lakukan supaya kerjasama yang kondusif itu dimiliki oleh sebuah tim? Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu harus membantu dan memfasilitasi anggota tim untuk menemukan cara berhubungan dengan orang lain untuk dapat bersama dengan baik. Jadi membantu dan memfasilitasi anggota tim untuk menemukan cara berhubungan dengan orang lain untuk dapat bekerja sama dengan baik. Yang kedua yaitu menciptakan tradisi-tradisi yang mewujudkan kebersamaan dalam tim. Menciptakan tradisi-tradisi yang mewujudkan kebersamaan dalam tim. Bisa kayak Bapak dan Ibu lakukan misalnya dengan olahraga bersama, dengan ngopi bersama, ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain sehingga kebersamaan dalam tim itu bisa terwujud. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan kepada anggota baru dalam tim. Ya, ini yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Misalnya kalau ada mutasi, ada anggota baru yang Bapak dan Ibu rekrut, maka Bapak dan Ibu harus memberikan dukungan, harus menyambutnya dengan baik, sehingga anggota tim baru ini merasa satu tubuh, merasa satu tim yang solid. Ya. Yang keempat yaitu memperlihatkan semangat yang dapat memberikan energi pada anggota tim. Ya. Bapak dan Ibu, ini perlu Bapak dan Ibu lakukan. Jadi memperlihatkan semangat yang dapat memberikan energi pada anggota tim. Karena apa? Bagaikan Bapak dan Ibu, kalau misalnya yang suka main bola, main basket, kalau kita melemparkan bola, apakah itu di lantai ataukah di dinding, maka makin besar energi yang kita berikan, maka lentingannya, pantulannya itu makin tinggi. Kalau kita memberikan energi positif, maka dia akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, ya, Kalau dalam IPA, Bapak dan Ibu sudah belajar, maka energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Tetapi energi itu bisa berubah menjadi energi yang lain, ya, Jadi kalau Bapak dan Ibu memberikan semangat, maka lingkungan sekitarnya akan ikut semangat. Tapi kalau Bapak dan Ibu mencaci, maki, maka yang lingkungan sekitarnya pun akan ikut, ya, terimbas dengan adanya energi negatif. Jadi harus kita memberikan semangat terhadap anggota tim, ya. Kita harus menunjukkan, memperlihatkan semangat, ya, semangat untuk mencapai tujuan. Supaya apa? Supaya anggota tim ikut semangat. Yang kelima, Bapak dan Ibu yang harus Bapak dan Ibu lakukan agar strategi membangun kerjasama kondusif itu bisa dilakukan dengan baik, maka harus menggunakan kegagalan sebagai peluang pembelajaran dan perbaikan. Ya. Jadi kalau ada kegagalan, maka harus dievaluasi. Apa sih penyebabnya? Ya. Ini sebagai peluang untuk pembelajaran dan perbaikan. Bapak dan Ibu bisa ada feedback misalnya, kenapa gagal? Ya. Kenapa gagal? Dan apa yang harus kita lakukan agar kegagalan itu tidak terulang kembali? Dan perbaikan apa yang harus kita lakukan? Itu yang harus Bapak dan Ibu lakukan agar strategi membangun kerjasama kondusif bisa dilakukan dengan baik. Bapak dan Ibu selanjutnya yaitu strategi meningkatkan standar keberhasilan. Ya. Jadi strategi meningkatkan standar keberhasilan yang Bapak dan Ibu lakukan, yang harus lakukan adalah menentukan target kinerja. Dia harus terukur baik kinerja individu dan kinerja organisasi. Jadi menentukan target kinerja. Kalau di kita ada sasaran kinerja pegawai, maka masing-masing individu mempunyai sasaran SKI, sasaran kinerja individu, apa targetnya, apa kegiatannya, apa targetnya, itu harus benar-benar terukur, harus bisa diukur. Ya. Yang kedua melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pencapaian kinerja baik individu maupun tim. Ya. Melakukan evaluasi, Bapak dan Ibu harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja
baik itu individu maupun tim, ya. Target yang di bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin capai dan target yang sekarang dicapai, ya, itu harus dilakukan untuk monitoring dan evaluasinya, ya. Kalau misalnya dalam 1 tahun, maka bisa dilakukan dengan bulanan atau triwulan, ya, semesteran. Itu harus bapak dan ibu lakukan agar, ya, target itu bisa dicapai dengan baik. Yang ketiga, bapak dan ibu harus melakukan perayaan untuk menghargai pencapaian kinerja kunci, ya. Jadi bapak dan ibu harus memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh individu, ya. Berikutnya, bapak dan ibu harus menunjukkan tingkat urgensi kepada anggota tim untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi menunjukkan tingkat urgensinya kepada anggota tim untuk mencapai hasil yang lebih baik, ya. Kalau misalnya ada anggota tim yang sudah mencapai target dengan baik, maka bagaimana bapak dan ibu memberikan reward, ya, memberikan reward kepada yang sudah mencapai dan memberikan motivasi yang belum untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Yang kelima, bapak dan ibu yaitu menunjukkan intensitas, ya, menunjukkan intensitas yang memotivasi orang lain untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi, ya. Jadi menunjukkan intensitas dan memotivasi orang lain untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi, ya. Ini bisa bapak dan ibu lakukan, ya, bahwa targetnya, ya, target ini harus bisa dicapai dengan baik, ya, dengan cara memberikan motivasi kepada mereka, ya, atau dengan memberikan reward misalnya, ya, bagaimana anggota tim bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan. Yang keenam, bapak dan ibu memberikan pengakuan terhadap anggota tim atas kontribusinya dalam mencapai tujuan tim, ya. Jadi bapak dan ibu harus memberikan pengakuan kalaupun mereka misalnya mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, harus kita apresiasi, memberikan pengakuan, ya. Yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik, feedback secara personal kepada anggota tim untuk meningkatkan kinerjanya, ya. Memberikan umpan balik, feedback secara personal kepada anggota tim untuk meningkatkan kinerjanya, karena masing-masing individu ini mempunyai target, ya, target kinerja, target yang harus dicapai, maka bapak dan ibu harus memberikan umpan balik, memberikan feedback apa kendala-kendala untuk mencapai target, atau misalnya kalaupun misalnya anggota tim ini bisa mencapai target dengan baik atau melampaui target, maka paling tidak dalam suatu forum misalnya apa sih sebetulnya kiat-kiat yang dilakukan sehingga target itu bisa dilakukan, sehingga anggota tim yang lain bisa memperoleh lesson learn, pengalaman dari kesuksesan anggota tim yang lainnya. Bapak dan ibu, berikutnya yaitu strategi meningkatkan dukungan pihak luar, stakeholder dari eksternal, ya. Yang pertama yang bapak dan ibu lakukan adalah mengkomunikasikan visi atau tujuan tim terhadap seluruh stakeholder, ya, baik itu internal maupun eksternal dengan penuh keyakinan. Jadi perlu bapak dan ibu melakukan sosialisasi terhadap visi tujuan tim terhadap seluruh stakeholder, ya, agar mereka mengetahui terhadap tujuan tim, kegiatan tim yang dilakukan. Yang kedua yaitu menciptakan hubungan tim dengan stakeholder di luar tim. Jadi perlu adanya menciptakan hubungan, ya, apakah itu dalam bentuk forum misalnya, ya, forum-forum kita mengikuti pameran-pameran, ya, menciptakan hubungan tim dengan stakeholder di luar tim atau dalam bentuk kegiatan yang lain. Yang ketiga yaitu menunjukkan kepada stakeholder eksternal bahwa anggota tim memainkan peranan penting, ya, dalam pencapaian tujuan tim atau kesuksesan tim, ya. Jadi masing-masing anggota tim itu mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan tim atau kesuksesan tim. Ini harus kita tunjukkan kepada stakeholder eksternal, ya. Berikutnya yang keempat yaitu menunjukkan keberhasilan tim kepada pihak lain. Ini perlu kita expose misalnya terkait dengan target-target yang sudah kita capai, ya. Bapak dan ibu-ibu, demikian tadi materi membangun tim efektif, ya, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.